sudah luar biasa, tidak bisa dianggap sepele. Jadi ini terima kasih Kang Agung dan kawan-kawan, Bali TV, CFT, Bu Maria, ini begitu penting tentang pemahaman ini. Jadi supaya terarah, kalau dibuat image negatif, yang hancurnya tidak hanya pribadinya, tapi kelembagaan juga ikut hancur. Ini jadi kalau nanti tidak diberi pemahaman yang mana yang harus diuploadkan itu, ini penting nanti supaya image KONI-nya, image pemerintahan, image cabang olahraga ikut terangkat karena image positif. Terima kasih saya ucapkan kepada bidang MSD mobilisasi sumber daya bahwa hari ini ada kegiatan yang cukup krusial dan sangat penting terhadap karir atlet, karir mantan atlet, karir pelatih. Kebiasaan keseharian mereka harus bisa terdokumentasikan untuk kepentingan membranding dirinya sebagai atlet yang luar biasa, dan itu telah dibahas dalam diskusi ini bersama para mantan atlet, salah satunya adalah Hanifan dan Fitri yang jumlah followernya cukup banyak dan ya sebagai ambasador di beberapa merek terkenal. Dan ini kebanggaan bagi kami sebagai KONI Kota Bandung dan Insan Olahraga Kota Bandung bahwa atlet bisa berkarir di luar keatletannya dengan posting beberapa kebiasaan keseharian terutama di dalam keolahragaan, dan ini menambah citra dirinya, menambah citra lembaga semakin baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada MSD, mudah-mudahan bisa menginspirasi semua insan olahraga Kota Bandung untuk bisa survive dalam kehidupan ke depan. Setelah mengikuti pelatihan ini, mudah-mudahan para atlet bisa mengaplikasikan apa yang didapat, ilmu-ilmunya yang didapat dari para narasumber. Ada 4 narasumber, dari 2 dari atlet dan 2 dari perguruan tinggi, dan ini saya yakin mereka akan menambah ilmu yang bisa digunakan, diterapkan dengan penggunaan media yang cukup baik, positif untuk mengangkat dirinya dan tentu saja mengangkat harkat mereka. Kata-kata yang bikin saya jadi tambah nangis itu karena pelatih saya sendiri pun ragu saya bisa kembali lagi seperti dulu atau enggak. Tapi ternyata dengan kemampuan itu, dengan keyakinan saya, dan saya juga nggak percaya sama diri saya sendiri bisa sampai sana gitu. Saya kayak dikasih kekuatan, padahal selama 25 keliling ya Pak ya, saya keliling 1 sampai 15 itu, bahkan di 5 keliling pertama itu saya masih di belakang. Saya harus tahu, nih privilege-nya adalah karena saya punya smartphone, saya juga lulusan kepelatihan olahraga, jadi saya tahu punya strategi 5 kilo pertama dengan pace segini, dengan per kilometernya kecepatannya harus segini, per keliling harus segini, jadi saya tahu, saya lihat smartphone. Di 10 keliling kedua segini, dan saya bisa menyusul yang juara 2 dan yang juara 1 itu di 4 keliling terakhir teman-teman. Bagaimana cara membagi waktu efektif? Maksud saya membagi waktu di bidang akademik dan non-akademik dan konten kreator agar seimbang. Yang kedua, bagaimana Kak cara membangun percaya diri di media sosial? Baik, terima kasih. Yang menarik, serta sekarang kan sosial media banyak, ada Instagram, ada WA. Nah, baiknya itu di-uploadnya apakah di semua sosial media atau kita pilih, dan apakah berbeda-beda di setiap media sosial atau seperti apa? Saya itu masih aktif sebagai atlet dan juga udah mempunyai murid gitu.
Nah, yang saya ingin tanyakan, karena saya juga sering melihat sosial medianya Hanif gitu, gimana sih batasan konten ya? Karena saya juga sebagai pelatih suka melihat kalau anak-anak mau bertanding itu saya suka mapping gitu. Saya lihat oh ini anak kota Depok nih latihannya kayak gini-gini. Nah, bagaimana batasan untuk saya juga mengedukasi ke atlet-atlet saya supaya tidak melebihi batasan itu untuk membuat konten agar tidak jadi bahan pertimbangan orang lain gitu. Nah, setelah beberapa tahun analisis, saya ternyata punya pemikiran itu salah. Malah saya balik semua. Saya open program saya, latihan teknik dan strategi saya terhadap anak-anak. Kenapa? Itu pertama akan memicu orang lebih penasaran dan menonton sisi positifnya. Dan banyak sisi positifnya. Penonton banyak pasti, yang share banyak, yang upload pun banyak, Instagram, di TikTok. Kita nggak usah khawatir. Punya produk dan lain-lain kan seperti itu gitu. Karena memang dengan kita paham foto kita bisa masuk ke semua industri yang lain, tidak harus jago, minimal tahu aja kayak gitu. Terima kasih buat Ibu dari KONI Bandung yang sudah mengundang saya pada siang hari ini. Muda, Frans, mau nggak jadi pembicara? Jujur, saya nggak berani nolak karena saya adalah pelatih Kempo ya. Jadi kalau saya nolak pasti dibantu. Kenalkan, nama saya Cynthia Alpedia dari cabur Sambo. Izin bertanya kok, buat membuat konten gitu ya, gimana sih cara memilih sound atau musik gitu ya, dan caption yang cocok agar dari musik itu tuh pas gitu dengan konten yang akan kita posting gitu kok. Terima kasih. Tapi kalau buat yang video berikutnya itu vibe-nya, jadi saya pengen orang itu begitu lihat video itu kesannya sedih gitu. Jadi saya cari musik-musik yang sedih gitu. Karena nanti dikasih video-video yang liatin Bandung lagi sepi banget, lagi sedih. Jadi yang terasa apa, emosi. Jadi video yang emosional. Yang keren-keren gitu ya, kita dimanjakan sebenarnya. Tapi minusnya kita jadi bingung nih, kira-kira ini pakai lagu yang mana nih ya. Nah, paling gampang sebenarnya gini teman-teman ya, pokoknya bagi saya pribadi ya, orang Indonesia itu paling suka konten yang berbau-bau humor. Kegiatan ini memang perdana MSD mengadakan kegiatan pelatihan media sosial untuk atlet-atlet. Tentunya kita berharap atlet Kota Bandung tidak hanya berprestasi di lapangan, tapi di medsos juga dia bisa mendapatkan finansial lebih mungkin ya. Dan harapannya bisa jadi setelah jadi atlet, tentunya dia juga bisa mensosialisasikan kehidupannya, juga kegiatan-kegiatan atlet dan khususnya kegiatan Kota Bandung untuk supaya lebih viral dan di Kota Bandung tentunya bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Materi saat ini ada Teh Fitri Fadilah, beliau itu atlet atletik yang sudah pensiun, sekarang jadi melatih, tapi dia punya penghasilan tambahan dari medsos. Kemudian juga ada Hanifan Yudani Kusuma, itu Kang Hanif itu atlet pencak silat yang dia sekarang punya usaha dan bisnis yang lumayan besar, dan tentunya bisa menambah income buat keluarga. Iya. Setelah itu ada Kang Duti ya Teh ya? Iya, ada Frans Wijaya. Jadi Frans Wijaya ini YouTuber. Nanti Frans Wijaya bertugas gitu ya, mempresentasikan bagaimana cara membuat
video sehingga menarik dan orang mau menonton. Kemudian yang kedua pematerinya ada Kang Dudi Sugandi yang kita udah kenal banget lah. Kang Dudi Sugandi bisa dicek juga di Instagramnya, foto-foto hasil karyanya begitu luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu tambahan buat teman-teman atlet yang hadir pada saat ini gitu. Jadi ketika memang masa atletnya sudah aktifnya sudah habis gitu, mereka tetap masih bisa berkarya dan punya value lebih melalui pelatihan ini. Memang hari ini kita mengundang atlet-atlet yang berprestasi karena begini, banyak orang tuh nggak tahu harus bikin apa, nggak punya konten tapi ingin maju di media sosial. Nah sebetulnya teman-teman atlet itu mereka udah punya kontennya, tinggal bagaimana, tinggal mencari tahu how to viral, how to itu. Nah kita fasilitasi di pelatihan ini. Salam olahraga baru.